Oke, masih kembali ke iPhone XS Max warna gold ini. Di part pertama tadi kita bahas tentang kondisi fisiknya setelah 5 tahun pemakaian gitu ya. Yang selalu pakai casing, selalu pakai anti gores, lalu sesekali aja dikeluarin dari casing. Misal kalau lagi di atas kasur atau karpet yang cenderung lebih aman, biasanya saya coba keluarin dari casingnya. Karena pengen juga ya ngerasain kekokohannya si frame stainless steel ini dan kaca yang Apple bilang the most durable ever glass on smartphone. Dan benar ya, tidak pernah ada jatuh ataupun retak jadinya atau dent dan lain-lain seperti yang saya bicarakan di part pertama tadi. Untuk part kedua ini kita coba cek dari sisi battery health. Nah, for your information, iPhone ini dari 2018 baterainya masih bawaan Apple, masih original. Jadi tidak pernah diganti sama sekali. Memang sih udah ada keterangannya ya. Kita klik di about. Nah, di sini bagian battery. Kalau misal layar atau ada part lain yang pernah diganti, pasti ada keterangan di sini ya. Kalau ini keterangan baterainya itu harus servis. Nah, kenapa harus servis? Karena battery health-nya di 77%. Gitu. Apple itu kalau di bawah 80% langsung tulisannya di situ adalah baterainya adalah statusnya servis gitu atau harus diganti. Nah, namun untuk pemakaian ala saya nih yang non gaming dipakai untuk chatting, chatting, banking, media sosial sama foto aja, mungkin ya buka marketplace juga gitu. Ini masih bisa bertahan kalau misal sekarang jam berapa tuh? Jam 5 pagi itu di 100%. Kalau di rumah ya, untuk di rumah dengan pemakaian wifi jam 3 atau jam 5 masih tahan gitu. Tapi kalau lagi di luar rumah dan pemakaian yang cukup intens, Google Maps dan lain-lain, kemarin itu dari jam 6 pagi bertahan sampai jam 3 sore gitu. Dengan battery health 77% ini ya. Tentu kalau dulu pas awal-awal baru kondisinya masih battery health 100%, itu 24 jam masih bisa. Sekali lagi ya, ini battery health-nya di 77%. Gitu. Ini pemakaiannya rata-rata screen on-nya 6 jam. Screen off-nya 1 jam 10 menit. Banyaknya sih buka Tokopedia, YouTube, IG, X, WhatsApp, Google Maps gitu. Itu pemakaiannya gitu. Nah, terus apa aja sih performa gitu ya? Apakah di battery health 77% ini ada penurunan performa? Yang saya rasain sih nggak terlalu ya. Kalau baterainya ini nih, misalnya daya baterainya masih keisi 100% sampai 15% itu masih ngegas aja gitu untuk pemakaian hari-hari, buka tutup aplikasi WA gitu. Seperti itu. Terus ini ke foto, terus ke Quran bisa. Terus ke mana aplikasi yang agak berat itu mungkin CapCut. Ya, masih seperti itu. Terus ke YouTube seperti itu. Masih satset lah. Keeps. Terus kita ke Gmail bisa. Lupa belum sign in ya. Terus kita balik lagi ke aplikasi sebelumnya. Misal ke WA masih running di background, kita ke App Store gitu. Kita balik lagi ke Google Keep, ya masih bisa ya, masih ngegas gitu. Dengan ini Apple A12 Bionic begitu. Ciri khasnya Apple ya, kalau kita cas sampai 100%,
bertahannya lama banget di 100%. Itu untuk fitur kamera, kita cek sama-sama ya. Nah, yang pertama ada time lapse. Kurang fokus. Lalu ada slow motion. Slow motionnya bisa diatur ya, HD 240 atau HD 120. Maaf, lalu ke video. Videonya itu bisa HD 30, 4K 30, 4K 60, HD 60. Jadi lengkap gitu. Dan stabilisasinya juga nyala di semua resolusi ya. Ini 4K 60. Sering saya pakai untuk record video anak sih kalau lagi kegiatan di luar. 4K 60. Defaultnya saya pakai HD 30 aja. Lalu 1 kali dan 2 kali. Videonya juga bisa gitu. Untuk video yang 2 kali itu bisa HD 60, bisa 4K 60 juga. Jadi lensa zoomnya bisa 4K 60 juga gitu. Nah, untuk ganti-ganti lensa hanya ketika 4K 30 nih. Nah gitu. Kalau 4K 30 bisa ganti lensa antara wide dan zoom gitu. Kalau 4K nya 60, ketika kita klik video nggak bisa zoom 2 kali pakai lensa tele ya, tapi kita pakai digital zoom dari sensor lensa utamanya. Maksimalnya di 3 kali zoom. Dan ini masih stabil ya. Gitu. Lalu foto. Untuk foto juga 1 kali dan 2 kali. Ada portrait mode. Nah, kalau portrait mode ini pakai lensa yang tele. Kalau siang-siang ya. Kalau malam-malam nih saya nggak yakin terus-terusan pakai tele gitu. Begitupun dengan zoom ini ya. Kalau kondisinya minim cahaya, kadang dia pakainya cropping dari lensa utama gitu. Portrait mode. Dan ini ketika selesai dijepret, kita cek ya. Nah, ketika selesai diambil gambar gitu. Mana? Maaf. Portrait mode-nya bisa nggak ke sini? Iya. Nggak bisa ya. Nanti saya pilihkan dulu ya. Foto hasil dari portrait mode itu yang ini misalnya. Nah, ini kita bisa edit gitu. Lalu di adjust portraitnya. Nah, ini dia. Ada tulisan portrait. Bisa off, bisa on. Kita edit. Jadi F-nya bisa kita tambahin ya. F sampai F berapa nih? F8, F11. Jadi ini background blurnya hilang. Kalau kita atur semakin kecil, background blurnya semakin kelihatan ya. Gitu. Jadi kita bisa atur di editingnya langsung di galeri. Gitu. Itu untuk kamera depan. Nah, ini kamera depannya masih yang versi 7 megapiksel, belum yang 12 megapiksel. Jadi ada keterbatasan di video. Nah, untuk videonya kamera depan itu hanya bisa 720 piksel atau HD 1080 dengan HD-nya di 60 gitu. Ya. Jadi output videonya belum bisa 4K untuk kamera depan di iPhone XS Max ke bawah gitu. iPhone 11, 11 Pro sama 11 Pro Max itu udah bisa 4K di kamera depan. Saya seringnya pakai HD 30 sih untuk casual ya. Kecuali memang lagi
momen-momen tertentu aja pakai yang HD 60 gitu. Itu pun kualitasnya udah bagus, nggak goyang-goyang gitu. Untuk foto juga bisa gitu, cepet juga ya, khas iPhone, pengambilan gambarnya cepet, kamera belakang juga kita cek bisa cepet banget shutter speednya gitu. Dan bisa nggak potret di kamera depan? Bisa sih, kita coba ya, bisa. Agak jarang dipakai sih kalau kamera depan potretnya gitu. Dan ternyata bisa. Lalu panorama kamera belakang aja begitu. Untuk di bagian setting kamera kita lihat ini record video, keterangannya ya bisa sampai 4K 60, lalu auto low light fps nya ada, lock kamera ada, lock white balance juga ada, slow motionnya gitu ya, full HD sampai 240 fps, lalu formatnya bisa high efficiency atau most compatible. Kalau most compatible kita pilih, video yang kita rekam hanya bisa 4K 30 fps, nggak bisa ke 60 fps. Jadi harus diubah lagi ke high efficiency. Gitu. Lalu stereo sound, jadi mikrofonnya tentu udah bisa stereo. Scan QR juga bisa gitu. Di sini ada grid sama levelnya. Level ini yang kalau kita buka kamera ada keterangan biasanya di tengah ini untuk udah miring, udah terlalu miring atau belum. Ada smart HDR juga. Udah seperti itu untuk fitur kameranya. Jadi kita rekap ya, yang bagian kamera depan 7 megapiksel dengan kualitas videonya HD 30 dan 60 fps. Untuk kamera belakang udah bisa 4K 60 fps di kedua lensanya, baik yang wide maupun yang tele. Namun ketika teman-teman mau pindah-pindah kamera antara wide dan tele, itu hanya bisa di maksimal 4K 30 fps. Oh iya, kalau full HD 60 fps bisa nggak ya? Video HD 60 bisa ya? Untuk HD 60 nih bisa pindah-pindah kamera ketika proses rekaman gitu. Tapi kalau balik lagi ya, kalau 4K 60 itu nggak bisa, jadinya slider atau digital zoom dari kamera utama. Itu untuk part kedua ini cukup panjang. Kalau teman-teman misal mau simak dan terlalu panjang, mungkin video playback speednya bisa diatur aja ke 1,5 atau ke 2 kali gitu. Ini setelah 5 tahun pemakaian ya, seperti itu. Jadi masih cocok nggak sih itu untuk dipakai di 2024? Ya untuk pemakaian casual cocok aja ya. Itu maksudnya casual itu ya terbatas ke WA atau aplikasi harian lah. Itu yang seperti yang saya install di sini. Gitu, ada WhatsApp, telepon gitu. Lalu banking, sosmed, toko, Google Maps. Gitu, sesekali baca ebook ataupun lihat sosmed lainnya udah ngegas banget. Fitur kameranya pun masih cukup lengkap gitu. Untuk part ketiga kita coba cek skor AnTuTu-nya gitu, dan storage dan sinyalnya. Terima kasih.